Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Dalam perjalanan menuju ke Paroki Santo Yohanes Pembaptis Pakat, yaitu paroki terjauh, perbatasan antara Keuskupan Sibolga dan Keuskupan Medan, kami harus melewati sebuah daerah yang bertepatan baru saja terjadi longsor. Jalan sangat sempit karena kiri kanan longsor. Jadi di bagian itu, di kirinya jurang, di kanan jurang juga. Dan hari mendung, lalu keadaan jalan basah dan licin. Lalu ketika sampai di tempat itu, beberapa teman berkata, sabar, biarlah semua penumpang turun dulu. Kalau terjadi sesuatu berbahaya, nanti paroki katedral tidak ada satupun pastornya di sana. Karena bertepatan saya dan Pastor Marihot juga di situ, di mobil itu. Lalu ada satu pastor yang nyeletuk, siapa yang turun dari mobil ini, dia adalah orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman. Lalu tidak ada satupun yang berani turun dari mobil. Lalu bertepatan saya yang nyetir, saya tanya, gimana? Yakin kita maju? Lalu semua mengatakan, yakin, maju saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, akhirnya kami melewati bagian itu dengan selamat dan sampai di paroki Pakat juga dengan selamat. Sebuah pengalaman yang bagi saya sangat menarik, khususnya di bagian jawaban yang diberikan spontan oleh salah seorang teman pastor di mobil ini. Siapa yang turun, dia bukan orang beriman, bukan orang yang percaya, orang yang tidak yakin. Demikian. Keyakinan atau iman itu adalah hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, para pengikut Kristus. Kita inilah, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Keyakinan itu menjadi salah satu tonggak penting bagi setiap orang Kristen yang harus dijadikan sebagai pegangan dalam hidup setiap hari. Hanya orang-orang yang yakin percaya, orang-orang inilah yang memiliki kehidupan. Ketika orang tidak memiliki lagi keyakinan, kepercayaan, maka orang ini sudah pasti tidak akan memiliki kehidupan. Jangankan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, bahkan kehidupan di dunia ini pun tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, keyakinan kepada yang kuasa, kepada Tuhan Allah kita, itu harus dibangun, karena ini sangat penting untuk melawan segala macam bentuk ketidakpastian dalam hidup.
Siapa yang bisa memastikan hidup ini bagaimana besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi? Siapa yang bisa memastikan? Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan itu. Sehebat apapun peramalnya. Kalau kita nonton di YouTube itu banyak peramal-peramal ya, luar biasa. Mereka mengatakan ini dan itu, segala sesuatu. Dan sangat meyakinkan. Dan banyak orang juga yang akhirnya tertipu, dibohongi dengan ini. Kita beralih, itu hanya sekedar intermezzo. Kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bangunlah keyakinan ini, keyakinan kepada Allah Tuhan kita. Karena ialah yang empunya segalanya, ialah yang mengatur semuanya. Dan itu dikatakan dengan sangat terang, jelas pada bacaan-bacaan atau sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Mulai dari kitab kebijaksanaan. Di sana diterangkan dengan sangat jelas bagaimana tindakan Allah yang setia kepada umatnya. Yang pada saat yang sama, ia mengalahkan, menaklukkan, memukul musuh-musuh. Dan pada saat yang sama, ia memberikan kemenangan, kesejahteraan, keselamatan kepada umat pilihannya dengan satu tindakan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, keyakinan, kepercayaan, iman, itulah tonggak yang sangat penting yang harus dijadikan sebagai pegangan bagi kita orang Kristen, pengikut Kristus. Salah satu hal yang paling menakutkan saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan yang menyerang sekian banyak orang, dan yang membuat orang akhirnya terpuruk dalam hidupnya adalah ketidakyakinan. Tidak yakin. Bahkan jangankan kepada Allah, kepada Tuhan yang tidak kelihatan, kepada yang kelihatan pun tidak percaya, tidak yakin. Makanya disebut ada krisis kepercayaan. Jangankan kepada sesama, kepada orang lain, orang yang jauh, orang yang paling dekat pun tidak yakin, tidak percaya. Istri kepada suaminya, kadang-kadang suami ngomong apapun istri, nggak percaya aku, karena pernah dibohongi mungkin ya, atau bahkan sering dibohongi. Begitu juga antara orang tua dengan anak-anak. Ketika anak-anaknya mengatakan begini dan begitu, aku nggak percaya, tidak yakin saya. Jangankan kepada sesama orang-orang dekat, kepada diri sendiri pun orang tidak yakin, tidak percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak akan kesulitan mendapatkan para petugas liturgi kalau semua kita di sini yakin ya. Ini seksi liturgi kadang-kadang sulit untuk membagi jadwal ini. Aduh, dia ini sudah minggu ini, sudah misa di jam 8, nanti bagaimana misa jam 3, jam 5 lagi. Banyak orang-orang hebat umat kita yang bisa bernyanyi dengan bagus, membaca notasi dengan benar, tetapi tidak yakin diri, tidak pede gitu, tidak mau berdiri di depan. Terkenal memang orang Katolik katanya kurang pede. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, untuk menghadapi keadaan situasi yang cukup mencemaskan dan mengkhawatirkan saat ini, hal yang sangat penting dibangun adalah keyakinan. Kita perlu membangun keyakinan, yakin kepada Tuhan Allah kita, yakin kepada orang-orang di sekitar kita, percaya, yakin juga kepada diri kita bahwa kita bisa, yang tidak bisa. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, saya punya cita-cita yang besar atas gereja katedral Medan ini. Saya mau tempat-tempat publik itu harus bagus. Harus ada tempat khusus untuk anak-anak kita di dalam gereja.
Bagaimana? Tapi tidak bisa kita bagi gereja ini tempat khusus untuk anak-anak seperti misalnya di Katedral Jakarta atau di tempat-tempat lain ya. Itu ada tempat khusus untuk anak-anak. Mengapa? Karena gereja kita terlalu kecil. Jangankan ini, yang lain harus sebagian di ruang serbaguna, di Wisma, bahkan di aula SMP SD. Saya inginkan supaya cita-cita itu supaya tempat-tempat penting, tempat-tempat publik yang memuat banyak orang itu harus nyaman, membuat umat nyaman, berdoa, memuliakan Tuhan, menguduskan jiwa dan raganya. Begitu juga bagaimana saya bisa mendapatkan orang-orang yang baru menjadi Katolik yang bermutu kalau antara usia 10 tahun sampai dengan 65 tahun satu ruangan belajar bersama. Waduh, susah. Karena kesulitan ruangan, tempat-tempat untuk pembelajaran hari Minggu. Karena kita hanya bisa hari Minggu, hari-hari biasa semua sibuk dengan pekerjaan. Apalagi kalau di sini dilaksanakan pada waktu yang sama, ada persiapan baptis bayi, ada persiapan untuk katekese dewasa, orang dewasa, persiapan penerimaan resmi baptis dan lain-lain. Ada lagi komuni pertama, ada lagi persiapan untuk krisma yang sekali 2 tahun biasanya. Kesulitan tempat. Jadi terpaksa katekese dilaksanakan anak yang usianya 10 tahun sampai dengan orang tua yang usia 65 tahun, mereka satu ruangan. Bagaimana bisa maksimal ya pembelajaran ini? Baru hal yang kecil sepele. Kalau bisa ada ruangan khusus yang nyaman. Orang kan belajar semakin enak, semakin ini kalau nyaman. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, saya yakin itu bisa. Gereja katedral ini muatnya ya maksimal itu 600 orang kalau satu tempat duduk 10 orang ya. 750 tambah balkon. Kenapa kita tidak bisa jadikan gereja katedral ini muatnya 3.000 orang sekali? Saya percaya suatu saat pasti bisa. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, tonggak yang sangat penting yang harus menjadi pegangan kita adalah iman, kepercayaan. Dan itulah yang dikatakan dengan sangat jelas dalam surat kepada umat Ibrani. Dalam Ibrani dikatakan dengan sangat jelas, yaitu pengalaman Abraham. Mengapa Abraham menjadi orang besar, bapak bangsa? Karena iman, kepercayaannya, keyakinannya. Ia yakin kepada karya Allah, kepada Tuhan. Ia yakin juga kepada dirinya bahwa aku bisa. Ia yakin kepada orang-orang di sekitarnya. Ia yakin kepada istrinya Sarah. Bahwa Sarah istriku akan mempunyai anak. Aku yakin itu, percaya. Karena dikatakan oleh Tuhan. Tuhan menyuruh aku pergi ke negeri yang baru, yang aku sendiri tidak tahu. Aku percaya Tuhan pasti membantu. Pergi. Bahkan ketika Tuhan meminta anak satu-satunya untuk dipersembahkan, dikorbankan, aku percaya, aku korbankan. Karena janji Tuhan bahwa aku akan mendapatkan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keyakinan itu sangat penting. Hanya orang yang yakinlah, yang percaya, yang akan memiliki pengharapan dalam hidup. Bisa mengatasi kecemasan dan ketakutan yang tak beralasan. Mengapa orang menjadi putus asa dan bahkan ada yang siap mengakhiri hidupnya karena dia tidak percaya dan tidak punya pengharapan bahwa hari esok akan lebih baik. Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan mempunyai caranya untuk mengatasi masalahnya saat ini, persoalannya sekarang ini apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hanya orang beriman, orang percaya, orang yang punya keyakinan, yang memiliki pengharapan, yang terus bersemangat dalam hidup, bertahan menghadapi kesusahan, kesulitan dalam hidupnya. Dan hanya orang yang percaya, orang yang berpengharapan,
itulah yang bisa menyatakan cinta kasihnya kepada orang-orang di sekitarnya, kepada dirinya dan kepada Tuhannya. Bagaimana orang bisa mencintai dirinya kalau dia tidak punya pengharapan, putus asa? Bagaimana orang bisa mengasihi orang lain sesamanya kalau dia tidak percaya, tidak punya pengharapan bahwa aku akan diberi lebih nanti, kalau aku kasih sekian, kasih semuanya, aku akan mendapatkan segalanya berkali lipat dari yang ini. Tuhan akan membalasnya semuanya lebih dari ini. Karena itu Yesus katakan, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Kita habiskan harta kita sekarang, apa yang kita miliki kita berikan, kita akan mendapatkan segalanya dari Tuhan yang tidak akan pernah habis. Itu kan luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk membangun hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita strategi-strategi penting dalam hidup kita, bagaimana kita memenangkan hidup kita di dunia ini, terutama kehidupan di akhirat nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan iman, pengharapan dan cinta kasih kita untuk memenangkan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin.